Pagi minum teh manis, gula. Jam 10 snack-snack ringan, gula. Makan siang penuh dengan karbo, gula lagi. Setelah itu, minum kopi susu, gula. Malam hari dan menjelang tidur pun enaknya ngemil. Yang manis-manis, gula lagi. Pernah kebayang nggak apa yang akan terjadi jika kita tidak mengkonsumsi gula selama 2 minggu? Kalau belum, boleh nih dicoba challenge-nya. Tidak perlu terlalu ekstrim ya, cukup untuk 2 minggu pertama hindari total liquid sugar. Contohnya teh manis, kopi manis, minuman kemasan yang mengandung gula, atau minuman-minuman kekinian di kafe. Coba selama 2 minggu dan perhatikan apa yang terjadi di tubuh kita. Oke, yang pertama, yaitu keinginan kita untuk mengkonsumsi gula jadi turun. Jadi gula itu kan sudah bisa kita kategorikan sebagai zat adiktif ya. Setiap kita makan gula, tubuh kita mengeluarkan endorfin, hormon yang membuat kita bahagia. Di zaman sekarang, untuk terhindar dari paparan gula, itu sangat sulit. Perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba membuat makanan manis yang membuat kita ingin terus-menerus membeli dan mengkonsumsi gula. Sampai di tahap kita mengalami lapar, yang jenis laparnya itu kita cuma lapar yang manis-manis. Khususnya setelah makan besar. Konsep dessert juga diperkenalkan dan dikampanye oleh industri makanan di zaman dulu. Setelah makan, biasanya lidah kita meminta gula. Walaupun sudah kenyang, there is always a place for dessert, ya kan? Nah, dengan berpuasa tidak minum manis-manis, maka pelan-pelan tubuh kita akan mulai terbiasa dan tidak akan meminta gula lagi setelah makan. Nomor 2, kita menjadi tidak mudah lapar. Pernah tidak teman-teman ketika malam hari lapar banget nih malam hari, terus ditahan dan dibawa tidur, besok paginya malah nggak lapar sama sekali. Tapi malah ketika makan malam menjelang tidur, besok paginya ketika bangun sering sekali merasa lapar. Padahal tadi malam udah makan. Hal ini karena memang rasa lapar dipicu oleh rendahnya kadar gula dalam darah. Tapi kok malah ketika makan malam menyebabkan kita lapar di pagi hari, sedangkan jika tidak makan malam, malah nggak lapar di pagi hari. Jadinya kontradiktif kan? Oke, ini disebabkan oleh siklus kadar gula dan insulin dalam tubuh kita. Nah, yang menyebabkan kita lapar itu adalah kadar gula yang rendah di dalam darah. Loh, kok bisa kadar gula kita rendah padahal malam hari kita makan? Justru itu yang membuat rendah di pagi hari. Ketika kita makan sebelum tidur, maka gula darah kita akan tinggi terlebih dahulu. Namun, tubuh akan mengeluarkan insulin dan menyebabkan gula darah kita rendah di pagi hari. Ini sebabnya kita lapar. Kalau kita menahan untuk tidak makan, maka ketika kita tidur, kita akan masuk ke dalam proses lipogenesis. Tubuh tidak lagi menjadikan gula sebagai bahan bakar utama, melainkan menggunakan keton. Sehingga kadar gula dalam tubuh kita normal di pagi hari. Ini membuat kita tidak lapar di pagi hari. Makan banyak dan tinggi karbo di siang hari juga menyebabkan insulin spike. Insulin kita tinggi. Nah, insulin ini tugasnya kan menurunkan kadar gula darah. Karena insulin yang dikeluarkan itu tinggi, otomatis gula kita akan drop dan jatuh sehingga kita akan merasa lapar lagi. Padahal bisa jadi perut kita masih belum selesai nih mencerna makanan yang kita makan sebelumnya. Jadi, dengan tidak makan gula selama 2 minggu, tubuh kita akan lebih mampu untuk menstabilkan kadar insulin yang dikeluarkan dan akhirnya menjadikan kita tidak mudah lapar. 3. Tidak merasa kelelahan. Ini teman-teman yang masih remaja pasti problem nomor satunya ini. Lelah sepanjang hari. Rasanya tidak berenergi dan tidak produktif. Ini karena gula merupakan bahan bakar yang kurang efektif untuk tubuh. Mekanisme pembakarannya lebih panjang dan tubuh membutuhkan energi dan waste product yang lebih banyak juga. Alhasil kita akan merasa lelah seharian, tubuh kita penuh dengan gula, seperti mesin yang berkarat. Beda cerita kalau kita puasa tidak makan gula selama 2 minggu. Pelan-pelan tubuh kita dapat menggunakan keton sebagai bahan bakar, yang mana merupakan bahan bakar yang jauh lebih baik daripada gula. Hal ini membuat kita lebih berenergi. Mood menjadi lebih baik. Mungkin selama ini mood swing kita anggap hal sepele ya, yang biasa. Kadang kita ceria, kadang kita sedih. Tapi kalau dipikir-pikir ulang, sebenarnya ini hal yang tidak wajar. Coba deh puasa konsumsi gula selama 2 minggu. Dan perhatikan bagaimana mood kita bisa menjadi lebih stabil setiap harinya.
Sip, itu saja pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.